Hai kaum stalker. Selamat datang kembali di channel Triple X Studio. Di sini aku bakal ngajakin kalian untuk ngebahas alur cerita film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya gak bakalan rugi jika kalian subscribe channel ini. Di kesempatan kali ini, Mimin bakal mengajak kalian semua untuk masuk ke dalam alur cerita film yang bergenre laga, komedi, serta persahabatan. Film ini berjudul Detektif Chinatown 3. Film ini disutradarai oleh Chen Xincheng dan film tersebut dirilis perdana di Cina, tepatnya pada tahun baru Imlek. Detektif Chinatown 3 ini menceritakan perjalanan para detektif yang bernama Tang Ren yang diperankan oleh Wang Biaoxiang dan Xin Feng yang diperankan oleh Liu Haoran, dan juga Noda Hiroshi yang diperankan oleh Satoshi Sumabuki. Mereka diundang ke Tokyo, Jepang untuk menginvestigasi sebuah kasus kejahatan. Sesampainya mereka di Tokyo, ternyata mereka berhadapan dengan detektif terkuat dan terkenal di Asia. Ia bernama Tuan Q. Kemudian, mereka bertekad mencari tahu sosok di balik Tuan Q tersebut. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Xin Feng, Tang Ren, dan juga Noda Hiroshi, mereka adalah 3 sahabat detektif ternama. Mereka sedang menuju ke Tokyo untuk menyelidiki kasus pembunuhan seorang laki-laki yang bernama Su Chai-wit. Saat mereka berada di dalam kereta bawah tanah, rupanya mereka bertemu dengan detektif nomor 1 di Thailand. Dia adalah Jack Ja, si detektif gila. Lalu terjadilah keributan di dalam kereta bawah tanah itu karena ulah si Jack. Saat Jack menantang mereka untuk berkelahi, mereka bertiga justru nampak ketakutan dan satu persatu di antara mereka berusaha untuk kabur. Saat mereka telah berhasil keluar dari stasiun kereta tersebut, rupanya Jack masih terus mengejar mereka dan mereka pun kabur kembali menggunakan mobil-mobilan yang ada di halaman stasiun tersebut. Jack yang sudah kehabisan mobil-mobilan itu mengambil sepeda milik seorang bocah laki-laki yang melintas di area itu. Dan aksi kejar-kejaran konyol pun terjadi antara mereka. Ketiga sahabat itu kemudian berpindah menggunakan taksi. Dan Jack masih saja terus mengikuti mereka. Mereka bertiga senang sekali karena mereka pikir Jack tidak akan bisa mengikuti mereka lagi. Tapi sayangnya, taksi yang mereka naiki terjebak macet. Dan tiba-tiba saja, si Jack dengan wajah yang amat lelah dan dengan nafas yang terengah-engah berada tepat di samping taksi yang mereka naiki. Mereka bertiga lalu pindah menaiki bus kota. Tapi, tetap saja si Jack masih terus membuntuti mereka. Ketiga bersahabat itu nampak panik karena menyaksikan si Jack yang semakin dekat dengan mereka. Akhirnya dengan segera, Noda Hiroshi keluar dari barisan mereka bertiga dan turun untuk menghajar dan menghalangi Jack yang saat itu terus berusaha mengejar mereka. Singkat cerita, Xin Feng dan Tang Ren sampai di tempat yang dituju, yaitu tempat pemandian umum, di mana pemandian itu dijaga ketat oleh anak buah dari Watanabe Masaru. Mereka diundang oleh Watanabe Masaru agar menyelidiki kasusnya yang tinggal 1 minggu lagi menuju persidangan. Kemudian, Watanabe mulai menceritakan kejadian yang terjadi pada malam itu. Keesokan harinya, mereka bertiga mendatangi TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Saat mereka bertiga tengah berdebat mengenai kasus itu, tiba-tiba muncul sosok wanita cantik ditemani para pengawal-pengawalnya. Dia adalah Nona Kobayashi, seorang asisten senior Tuan Su Chai-wit yang telah terbunuh. Nona Kobayashi memberikan kesaksian
jika yang membunuh Suchaiwit adalah Watanabe, dan dia enggan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nona Kobayashi terlihat sangat membenci Watanabe, dan ia menceritakan jika Watanabe pernah membujuknya untuk bekerja dengannya dan ingin melecehkan Nona Kobayashi. Nona Kobayashi justru menyalahkan mereka bertiga. Mengapa mereka bertiga justru menolong Watanabe? Kemudian, ketiga detektif itu mulai mendatangi sebuah rumah sakit dengan mengelabui perawat yang sedang berjaga saat itu agar bisa masuk ke dalam kamar mayat, di mana jenazah Suchaiwit disimpan saat itu. Mereka kemudian berhasil mengelabui perawat yang berjaga dan masuk untuk mencari jenazah Suchaiwit. Mereka kemudian menemukan jenazah itu dan mulai melakukan penelitian terhadap jenazah tersebut. Di hari berikutnya, mereka bertiga mendatangi tempat tinggal Nona Kobayashi. Ternyata dia tidak berada di tempat dan terindikasi terjadi penculikan. Saat mereka bertiga tengah meributkan penculikan itu, tiba-tiba Jack datang ke tempat itu. Mereka saling menuduh atas kejadian penculikan yang terjadi pada Nona Kobayashi. Mereka berempat akhirnya berdamai dan berusaha mencari Nona Kobayashi bersama-sama. Mereka kemudian mendatangi sebuah tempat di mana Nona Kobayashi diculik. Rupanya, sang penculik telah mempersiapkan kedatangan mereka. Sang penculik itu mengharuskan kepada mereka agar memainkan 3 permainan agar bisa menemui Nona Kobayashi. Kemudian, penculik itu memperlihatkan rekaman Nona Kobayashi yang saat itu tengah berdiri di sebuah tempat dengan tangan dan kaki yang diikat serta mata yang tertutup. Penculik itu memunculkan dirinya dengan wajah yang tertutup dan mengancam mereka dengan tulisan, jika ingin menyelamatkan Nona Kobayashi, masing-masing 3 detektif itu harus membawa uang sebesar 100 juta yen di acara cosplay Akihabara. Sontak saja, Tangren merasa cemburu karena Jack tidak termasuk, padahal mereka bertiga juga bersama Jack saat itu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka mau mengabulkan permintaan penculik itu. Karnaval cosplay. Mereka berempat menggunakan kostum cosplay agar bisa masuk ke dalam karnaval itu. Setelah bisa masuk ke dalam karnaval itu, mereka menemukan sebuah teka-teki baru yang harus mereka pecahkan. Mereka berhasil memecahkan teka-teki itu dan membuka sebuah patung yang berisi 3 buah handphone yang berdering. Kemudian, mereka mengangkat telepon itu. Misi selanjutnya adalah memerintahkan mereka untuk mendatangi kuil di Harajuku. Dengan segera, mereka pun pergi mengikuti perintah itu. Mereka berjalan menuju kuil itu dengan cara mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya telah sampai di kuil tersebut dan kembali mendapatkan sebuah perintah untuk memilih salah satu permainan baru. Tangren dan juga Shin Feng telah menentukan pilihan mereka. Jack yang telah sampai di tempat itu juga telah menentukan pilihannya. Sedangkan Noda Hiroshi dianggap gagal karena ia berbuat curang untuk sampai ke tempat itu dengan menaiki helikopter. Mereka kemudian bertemu dengan orang yang mereka pilih dalam permainan. Jack bertarung melawan kawanan ninja yang ia pilih, sedangkan Tangren dan Shin Feng menghadapi seorang sumo. Shin Feng yang merasa ketakutan melihat tubuh besar sumo itu menyerahkan urusan pertarungan itu kepada Tangren. Dan baru saja Tangren maju melawan sumo itu dengan segera membanting tubuhnya yang kecil itu dan membuatnya langsung terkapar. Sedangkan Jack yang saat itu melawan kawanan ninja dengan jumlah yang sangat banyak, rupanya ia juga tidak bisa memenangkan pertarungan itu karena kawanan ninja tersebut memukulinya bersama-sama.
Sedangkan Shin Feng yang saat itu berusaha membantu Tang Ren yang telah terkapar, ia membisikkan pada Tang Ren jika ia mengetahui rahasia tentang sumo itu. Ia berkata jika kelemahan sumo itu terletak pada kaki kirinya. Dengan semangat, Tang Ren kemudian berlari ke arah sumo itu dan menendang kaki kirinya. Dan benar saja, sumo itu langsung merasa kesakitan. Dan ketika sumo itu merasa kesakitan, dia mengambil kesempatan untuk menghajar anggota tubuh yang lain dari sumo itu. Tang Ren berhasil melilit tubuh besar itu dengan kain yang dikenakannya. Kemudian ia menyungkurkan tubuh besar itu. Dengan segera, ia menaiki dan menghajar kepala sang tubuh besar itu. Mereka berhasil memenangkan pertarungan itu dengan bangga. Kemudian Shin Feng mendapatkan telepon kembali yang memberitahukan bahwa Jack Jia telah gugur. Dia memberitahukan jika tes terakhirnya akan berlangsung dalam 10 menit. Dan dengan segera mereka pun berlari kembali. Ketika berada di antara kerumunan orang banyak, Shin Feng kembali mendapatkan telepon yang memberitahukan bahwa tes terakhirnya adalah meminta Shin Feng untuk membantu ayahnya untuk menghitung banyaknya orang yang menyeberang ketika lampu hijau menyala. Dengan nada penasaran, Shin Feng menanyakan siapa dirinya. Dan suara itu menjawab, dia ingin tahu siapa yang ada di balik telepon itu atau di mana Nona Kobayashi berada. Dia juga berkata jika ini adalah tantangan terakhir untuknya. Dan 3, 2, 1. Dia harus mulai menganalisa dan menghitung jumlah orang yang menyeberang saat itu. Shin Feng kemudian meminjam bahu Tang Ren untuk ia naiki agar bisa melihat semua orang yang berjarak jauh dari mereka. Namun, kesempatan pertama gagal dan ia diberikan kesempatan 2 kali lagi. Dan Shin Feng mulai menghitung lagi. Dan ia kembali mendapatkan telepon. Shin Feng mencoba menjawab, namun ternyata jawaban itu salah. Dan Shin Feng hanya mempunyai kesempatan 1 kali lagi. Saat dia menyaksikan ada busway yang melintas, dengan segera mereka berlari menuju busway itu. Shin Feng kemudian menyebarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak, dan orang pun berkerumunan, berebut mengambil uang itu. Ketika lampu hijau menyala lagi, telepon kembali berdering. Dan Shin Feng menjawab jika jumlah orang yang menyeberang saat itu adalah 0. Telepon itu kemudian terputus. Shin Feng kemudian kembali menganalisa dan ia mendapatkan jawaban Q atau Queen. Lalu mereka mencari tahu apa yang berhubungan dengan Q tersebut. Kemudian Shin Feng menelpon Noda Hiroshi untuk meminta bantuannya untuk mencari daerah di Tokyo dengan awalan Q. Karena Kobayashi berada di tempat itu. Saluran pembuangan bawah tanah wilayah metropolitan, Dragon Q Palace. Dan kini mereka telah sampai di tempat itu. Shin Feng dan Tang Ren menyusuri tempat gelap itu dengan menggunakan alat penerangan sederhana. Mereka berlari dengan napas yang terengah-engah dan akhirnya mereka sampai di sebuah tempat pembuangan air raksasa. Dan benar saja, mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari Nona Kobayashi yang ada di dalam saluran pembuangan air itu. Dengan segera Tang Ren berusaha turun menyelamatkan Nona Kobayashi yang saat itu ditanam dan hampir saja tenggelam. Sedangkan Shin Feng yang sedang berdiri di atas saluran pembuangan itu tiba-tiba mendapati seseorang dengan menggunakan jubah hitam melintas di dekatnya. Shin Feng kemudian mengajak sosok itu untuk berdialog dan menanyakan mengapa orang itu mengenalnya. Sosok itu kemudian menjawab, dia mempunyai satu pilihan terakhir yang akan menentukan. Kemudian Shin Feng menanyakan apa pilihannya. Dengan segera, sosok itu membuka jaketnya, dan seketika air yang ada pada pembuangan itu mengalir sangat deras.
Rupanya katup air pada sumur pembuangan itu terhubung dengan alat pacu jantungnya, dan air itu tak akan berhenti jika ia belum mati. Pria itu berkata, jika Shin Feng ingin menyelamatkan Kobayashi, maka ia harus membunuhnya terlebih dahulu. Shin Feng sangat marah mendengarkan hal itu, karena ia merasa tidak berhak membunuh pria itu yang ternyata dia adalah seorang terpidana mati. Tapi karena Shin Feng tidak tega melihat sahabatnya yang saat itu tengah berusaha susah payah menyelamatkan Kobayashi, dia pun akhirnya mendorong pria itu, dan dia pun harus merelakan dirinya untuk ditangkap oleh polisi yang saat itu datang bersama dengan Noda Hiroshi beserta kawan-kawan lainnya. Tang Ren sang sahabat meyakinkan pada semua orang yang berada di tempat itu jika Shin Feng hanya ingin menyelamatkan dirinya dan juga Kobayashi. Namun tidak satupun di antara mereka yang mendengarkan. Dengan ratapan air mata, Tang Ren masih terus berusaha dan berjanji bahwa ia akan membebaskan sahabatnya yang saat itu telah dibawa oleh polisi. Noda Hiroshi kemudian meminta bantuan pada Bibi Kawamura untuk melacak pembunuhan yang saat itu terjadi yang mengakibatkan temannya masuk penjara, dan membuktikan jika sahabatnya tidak mendorong korban tersebut. Dia mengetahui jika dalang dibalik penculikan Kobayashi adalah Q. Noda Hiroshi mengeluarkan sedikit aksinya merayu bibi jaksa tersebut, dan Shin Feng akhirnya dibebaskan. Singkat cerita, sidang pembunuhan atas Su Chai-wit digelar pada hari itu. Mereka masih terus mencari bukti mobil yang dipakai untuk mengantar Su Chai-wit pada malam itu. Karena sidang akan dilaksanakan pada 2 jam lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar. Mobil yang dinaiki oleh Tang Ren dan Shin Feng mengalami kecelakaan dan terjadi keributan. Akhirnya Shin Feng menyuruh Tang Ren untuk berjalan terlebih dahulu untuk mencari bukti yang ada pada mobil yang digunakan untuk membawa Su Chai-wit ke rumah sakit. Sedangkan di persidangan, Watanabe Masaru telah mempersiapkan diri untuk menghadapi persidangan ditemani oleh Noda Hiroshi serta asisten ketiga detektif itu. Nona Kobayashi juga terlihat datang dan nampak terlihat sangat membenci Watanabe Masaru. Dia datang di persidangan itu sebagai saksi. Sidang pun akhirnya dilaksanakan. Sedangkan Tang Ren telah berhasil mendapatkan mobil yang dimaksud dan mengambil bukti sapu tangan yang digunakan untuk membungkus pecahan kaca yang digunakan untuk menusuk Su Chai-wit. Namun aksinya itu tidak selancar yang diharapkan. Ia justru mendapat serangan dari anak buah Watanabe yang tengah berjaga-jaga. Ia berusaha mengecoh orang-orang tersebut dengan berpura-pura mengambil barang lain, dan dia berkata jika ia akan menyelamatkan bos mereka. Namun, mereka semua tidak percaya, dan aksi perkelahian terjadi sambil Tang Ren terus berusaha kabur. Sedangkan di persidangan, pengumuman penjatuhan hukuman akan diumumkan oleh hakim ketua. Namun, Shin Feng tiba-tiba datang dan mengajukan keberatan pada persidangan itu. Ruangan persidangan berubah menjadi gaduh karena hakim mengatakan jika ia keberatan dengan keberadaan Shin Feng dan menyuruh petugas agar membawanya keluar dari ruangan tersebut. Kemudian, Noda Hiroshi mengatakan jika Shin Feng adalah asisten dari pengacara pembela dan dia juga yang mengumpulkan bukti baru untuk kasus itu, dan dia memohon kepada hakim agar memberikan dia argumen penutup. Benar saja, dia langsung menyuruh pengacara yang berada di sampingnya untuk berpura-pura bahwa Shin Feng adalah asisten pribadinya. Lalu Shin Feng diberikan waktu 10 menit oleh hakim untuk memberikan penjelasan. Dengan segera, Shin Feng maju dan menjelaskan perihal pembunuhan itu. Dia berkata jika pembunuhnya sedang duduk di pengadilan itu. Shin Feng menambahkan
Jika poin paling dipertanyakan dalam kasus ini, yang secara inheren bertentangan adalah semua orang yang berada di dekat TKP mendengar suara pecahan kaca maupun suara teriakan dari Suchaiwit. Tapi foto-foto di TKP menunjukkan bahwa tak ada pecahan kaca di tempat Watanabe pingsan. Itu menunjukkan bahwa dia pingsan sebelum kaca itu pecah. Jadi, bagaimana menjelaskan teriakan terdengar dari luar? Semua ini adalah pertunjukan yang disutradarai dan dibintangi oleh Suchaiwit sendiri, tutur Shin Feng. Suasana ruangan kembali gaduh. Kemudian, Shin Feng melanjutkan lagi pembicaraannya. Jika malam itu, Yoshimoto Yuki memasukkan racun ke dalam 2 gelas yang berisi teh, dan Suchaiwit awalnya tidak meminum teh itu. Kemudian Shin Feng menjelaskan lagi perihal kejadian malam itu. Setelah pembicaraan yang menyebabkan cekcok antar kedua lelaki tersebut yang berbuntut pada pingsannya Watanabe, kemudian Suchaiwit memecahkan kaca dan menusuk dirinya sendiri dan meletakkan bekas kaca yang ia tusukkan pada dirinya tersebut di tangan Watanabe dengan sedikit menggoreskan ke tangan Watanabe. Dia mengeluarkan kantong darah yang sudah ia siapkan dan membuat seolah terjadi serangan di TKP. Itu suatu rencana untuk menjebak kejahatan terhadap Watanabe Masaru. Namun seorang pengacara dari pihak Suchaiwit yang berada di ruang persidangan justru keberatan dan makin memojokkan Shin Feng. Terjadi cekcok antara Shin Feng dan pengacara tersebut, dan sontak saja semua peserta yang menyaksikan di persidangan itu menertawakan Shin Feng. Namun Shin Feng kembali meyakinkan semua orang bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Dia berdalih jika telah terjadi penusukan kedua yang dilakukan oleh seseorang. Dengan tepat, dia menunjuk Nona Kobayashi. Shin Feng mengatakan jika ada benda yang lebih tajam yang digunakan untuk menghabisi Suchaiwit, dan Suchaiwit ditusuk lagi ketika berada di dalam mobil saat menuju rumah sakit. Lalu pengacara itu kembali meminta bukti agar ditunjukkan kepada mereka semua, dan hakim ketua juga menginginkan bukti pecahan kaca tersebut. Saat layar sedang memperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Nona Kobayashi malam itu, tiba-tiba Tang Ren datang dan membuat suasana gaduh kembali. Dia membawakan bukti pecahan kaca yang dibalut dengan sapu tangan milik Nona Kobayashi dan memberikannya kepada Shin Feng. Dan Shin Feng kembali menanyakan pada Kobayashi di mana sapu tangannya antara TKP dan rumah sakit. Dia meyakini jika sapu tangan itu digunakan oleh Nona Kobayashi untuk membalut pecahan kaca yang ia gunakan untuk menusuk Suchaiwit saat berada di dalam mobil. Sapu tangan itu tertinggal di dalam mobil dan ia tidak sempat mengambilnya kembali. Keberatan diajukan salah seorang pengacara, tapi dengan pasrah, Watanabe justru berkata jika memang ia yang bersalah. Suasana pun kembali gaduh. Hakim pun kembali akan memutuskan. Namun lagi-lagi, ada orang yang mengajukan keberatan yang baru saja tiba. Dia adalah Jackja. Hakim ketua sangat marah dan menyuruh petugas membawanya pergi. Tapi seorang pengacara justru mengatakan jika dia adalah detektif dari pihaknya dan mengatakan jika mungkin dia membawa bukti baru dan memintanya untuk menyampaikan sebuah argumen di persidangan tersebut. Dengan wajah yang sudah amat kesal, akhirnya sang hakim memberikan kesempatan terakhirnya. Kemudian, Jackja menjelaskan motif pembunuhan itu kembali dan membawa sebuah dokumen yang menjelaskan jika Nona Kobayashi adalah anak dari Watanabe yang ingin membalas dendam pada ayahnya tersebut. Akhirnya, bersama bukti yang telah ditemukan, Watanabe mulai menjelaskan tentang kisah hidupnya di masa lalu, bahwa dia adalah orang miskin dan sudah membuang putrinya yang tak lain adalah Nona Kobayashi. Nona Kobayashi merasa sangat terpukul
dan kecewa mendengar pengakuan dari sang ayah. Nona Kobayashi kemudian mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya atas apa yang dilakukan oleh ayahnya selama ini. Dia menceritakan masa-masa sulitnya bersama ibunda tercintanya saat masih kecil. Dan karena itu pula lah, ia mempunyai niat untuk membalas dendam pada Watanabe. Semua peserta yang hadir di persidangan itu terdiam saat menyaksikan pertunjukan tersebut. Hakim kemudian memutuskan untuk sidang ditunda sampai mereka menemukan bukti-bukti yang kuat yang akan terkumpul. Hakim menyuruh untuk menahan Nona Kobayashi karena dia adalah tersangka. Watanabe yang menyaksikan itu hanya bisa terdiam dan bersimpuh menyesali kejadian itu. Ternyata Suchaiwit saat itu sedang menjelekan Nona Kobayashi hingga membuat amarah Watanabe memuncak dan memukul kepala Suchaiwit. Watanabe mengetahui bahwa Kobayashi adalah putrinya. Karena itulah dia semarah itu. Dia merasa bersalah pada putrinya itu karena bertahun-tahun dia menelantarkan putrinya. Keempat, detektif itu berhasil memecahkan masalah rumit yang menjadi teka-teki untuk semua orang. Dan kini mereka sangat bahagia mendapatkan keberhasilan itu. Itulah tadi alur cerita dari film detektif Cina tahun 3. Dengan semangat, berani serta percaya diri, dan kekompakan mereka mampu mengungkap misteri atas kasus yang menjadi teka-teki bagi banyak orang. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang kami suguhkan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mampir di channel ini ya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami makin semangat untuk menghibur kalian semua. Thanks for watching. Bye.